supaya o-ringnya nggak sobek ya. Nah seperti itu, inilah quick fill. Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai keriting gitu, coba lihat. Jadi saya pergunakan material brush. Ini kebetulan diameternya 12, lebih gampang. Ini saya potong pakai mesin karena mesin gergaji lagi nggak ketemu gitu, ngumpet di mana. Ini kita potong, udah gampang. Kemudian kita cekam. Balik. Nah, saya menggunakan mesin bubut mini siak, kapasitasnya kecil sekali, sehingga teman-teman kalau sering bertanya buat ulir besar, buat chamber apa itu nggak bisa kita. Nah, ulirnya sangat nggak adanya hanya metris. Ini kita bubut dulu, kurang lebih bubut rata sepanjang 11 mili. Setelah itu kita siapkan dulu menggunakan center bore. Setelah kita bubut potong rata tadi, ini tujuannya supaya nanti kalau kita mau ngebor itu sudah pas di tengah, dan ketika kita mau melakukan proses berikutnya jadi tetap center, jadi nggak bergeser-geser. Oke, sudah. Nah, setelah kita bor beres, kita bubut. Ini micro coupler itu diameternya 8 mili. Jadi kalau kita bikin lebih besar nggak masuk, lebih kecil kendor. Jadi pas di 8 mili. Jadi dia udah ada toleransi. Gitu. Ini kalau di rumah mikronya itu udah 8 plus. Nah ini kita buat 8 mili pas aja, 0,00. Kemudian ujungnya setelah 8 ini kita bubut dalamnya 7 mili. Kurang lebih sepanjang 1,5 mm. Tujuan di sini nanti yang bagian depan itu untuk menekan o-ring pada mini coupler. Biasakan di dalam coupler itu ada o-ring kecil. Nah inilah yang pertama, groove pertama itu. Sepanjang kurang lebih 1,5 mm dengan diameter 7. Setelah itu kita akan buatkan groove-nya. Jadi tetap yang diameter 8, ini sepanjang 5 mm. Sepanjang 5 mm. Baru kita groove. Jadi groove ini nanti sebagai pengunci bola pada micro coupler. Ini kan kita lihat bola micro coupler itu kalau nggak salah diameternya 2,5 mili. 2,5 mili itu, nah ini kita buat diameter 7 seperti yang di depan, cuman panjangnya sekitar 2 mili atau lebih. Jadi kalau kelebihan nanti dia nggak rigid, jadi masih bisa maju mundur. Nah ini kita buat groove-nya itu sekitar 2 mili sebagai pengunci ketika bola yang ada di dalam microcoupler itu masuk, karena di dalam microcoupler itu ada springnya yang diatur oleh rumahnya coupler. Ya, kita teruskan. Lebo. Nah, jadi 5 mili ini tebalnya. 5 mili. Ini hati-hati, jadi saya punya pahatnya ini kecil, pahat tebal 1 mili. Tak lupa kemudian kita amplas ini supaya nggak tajam aja. Kalau kena tangan keiris bisa berdarah. Ujungnya itu kita sedikit buat agak setirus supaya masuknya gampang. Kadang-kadang suka masuk coupler itu ke sini macet gitu ya. Dan kita coba tes.
kurang sedikit lagi, jadi kurang sedikit panjang. Jadi nah, ini masih kurang 0,2 mili lebarnya. Kita buat 2 mili ya, minimal 2 mili. Lebih sedikit juga nggak apa-apa, tapi terlalu besar juga jangan, karena nanti bolanya bisa geser maju mundur. Nah seperti itu. Nah, kita tes lagi. Aduh, masih sedikit lagi, sabar teman. Apa ada yang salah? Udah ukuran udah pas, semuanya udah pas, cuman kurang lebar sedikit. Jadi si bolanya itu nggak ngeplek ke dalam karena dia kurang lebar sedikit sekali. Jadi mestinya bolanya langsung duduk di dalamnya itu dan plek gitu ya. Kita amplas atau gigit sedikit, kita coba lagi. Nah, itu dalamnya ada o-ringnya. Nah itu dia, kalau udah klek gitu. Nah ini rigid sekali nih, ini nggak gampang bocor. Kadang-kadang kalau nggak ini suka ngosos gitu, ngowos. Kita jemper sedikit ujungnya gitu. Kemudian kita bikin nanti diameter 10 mili ini, 10 mili sepanjang kurang lebih 20 panjangnya nanti. Jangan lupa supaya mengkilat diamplas dengan yang halus. Nah baru kemudian kita akan balik bor dulu. Nah ini bor sepanjang kurang lebih 40 atau 38 mili sampai ujungnya sana, nanti ketemu titik udara yang keluar masuk ke dalam tabung. Saya menggunakan bornya kecil, ini bor 1,5 mili gitu. Kita bereskan dulu. Jadi sebelum saya buat bagian pengisian ini supaya kuat, saya kartel dulu. Jadi ini permukaannya supaya kasar nanti untuk pegangan tangan. Nah biar kesat gitu ya. Nah untuk membuat ini putaran mesin harus pelan sekali supaya hasilnya bagus. Nah sedikit-sedikit kita kasih oli supaya nggak terlalu panas. Bersihkan. Ini kurang lebih 20. Nah setelah beres kita balik, baru kita siapkan untuk pembuatan alur untuk o-ring. Nah ini kita udah kasih tanda, kita tengahnya yang tadi sudah kita bor. Nah, kita coba dulu. Nah ini harus di tengah. Jadi ini kopler tabungnya kita masukkan bor, kita diputar, itu udah tandanya udah pas di tengahnya ini ya. Ini tanda tengah dimana o-ring itu nanti supaya kiri kanannya sama dan pas. Nah, supaya jelas, yang tadi bekas mata bor tadi untuk memberi tanda kita dalamin sedikit, kurang lebih ya sekitar setengah mili lah, 8,5 cukup. Kita kasih tanda kiri kanannya gitu. Yang penting udara nanti bisa masuk pada saat sudah dibor. Nah seperti ini. Nah, kita udah buat o-ring, dudukan o-ring kiri dan kanan. Jadi ini saya buat mini coupler ini juga diameter 8 quick fill-nya, diameter 8 dengan menggunakan o-ring diameter 6, cross sectionnya 1,5 mili. Jadi dibubut sekitar 5 plus gitu ya, 5 plus gitu. Dengan lebar 2 mili. Kalau crossnya 1,5, kita bikin 1,5, jadi dia nggak ada compression set nanti o-ring itu pada saat terjadi penekanan gitu ya. Jadi perlu ada compression set atau membentuk
di lubangnya. Oke, tengahnya udah kita kasih lubang, kita haluskan, kita tes coba. Nah ini masuk. Nah, jadi dudukannya sama. Jadi jangan terlalu lebar. Coba kalau terlalu lebar nanti kena di pinggir, kena bidang yang tipis gitu. Sehingga kita khawatir tekanannya nanti nggak lampu. Kita siapkan o-ringnya, kita tes dulu. Jadi ini berlaku hukum Pascal gitu. Jadi karena tekanan itu berada di semua ruang, jadi meskipun tanpa diikat, di quick fill pada saat pengisian tidak akan loncat, terkecuali salah satu o-ringnya ada yang bocor. Seperti kalau kita melihat balon, kita tiup, kita lepas sedikit, pasti seperti itu. Nah ini kita pasang o-ringnya, ini agak seret ya. Ya pas sekali masuk. Ini bagian depan. Ini o-ringnya diameter 5 kali 1,5. 5 diameter dalamnya, 1,5 adalah crossnya. Nah, bagus. Nah, kita coba. Nah, ini masuknya harus diputar sedikit. Sebab kalau nggak diputar sedikit, nanti o-ringnya itu seolah-olah seperti teriris. Nah, kita pasang satu lagi. Kita pasang satu lagi. Masuk posisinya seperti ini. Ini rapi ya, jadi nggak perlu pakai ulir-ulir. Nah, mini coupler jantan masuk langsung ke quick fill, sehingga masuk seperti ini. Nah ini kalau kita buka, tinggal tarik. Nah ini dia hasilnya. Jadi seperti ini, rapi dan manis. Lubangnya ini ada 2, kita tembuskan lagi. Jadi prinsipnya seperti itu. Masuknya juga agak diputar sedikit. Nah, jadi enak sekali ngisinya dan sangat cepat. Itulah kira-kira karya kita pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.